menggabungkan dua kepentingan antara kebutuhan masyarakat akan terbangunnya bandara modern dan terselesaikannya sengketa lahan dengan masyarakat. Terima kasih. Komentar saya singkat yang pertama, ini kasus yang memalukan dan menyedihkan bagi Kalimantan Selatan. Kenapa pembangunan bandara kok tidak jadi-jadi? Padahal Wakil Presiden sudah datang melakukan groundbreaking ya. Yang kedua, kita tahu bahwa bandara ini adalah show window, pintu masuk ya. Dan ini memang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, termasuk tentunya hal-hal yang ikutan-ikutan yang lain. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa hari-hari ini memang masyarakat mempertanyakan, dan juga kita tahu bahwa ini memang harus ada keterlibatan bukan hanya pusat tapi daerah. Pemerintah daerah harus hadir ini. Urusan tanah aja kok tidak selesai ya. Saya kalau jadi gubernur 1 minggu selesai nih kasus masalah ini. Iya. Masa? Iya toh. Oh, ini kepentingan masyarakat, persoalannya hanya persoalan tanah, nggak bisa diselesaikan. Ini ada apa? Siapa yang terlibat di balik ini? Kita harus melihat ada apa sebenarnya. Kita tahu tanah bandara ini bahkan sudah memakan korban. Ada yang dituduh, ada yang sekarang sudah ditahan. Nah, tentu ada persoalan-persoalan lain di baliknya. Oleh sebab itu saya melihatnya ini ya sederhana lah. Persoalan hukumnya kita clearkan, persoalan tanah yang berkaitan dengan katakanlah hak-hak masyarakat. Saya tidak tahu berapa harga yang diminta oleh masyarakat hari ini, tapi tentu mereka membuat harga itu standar. Sekali lagi di tanggung jawab pemerintah daerah. Memalukan ini. Saya jadi gubernur insya Allah 1 minggu selesai nih masalah tanahnya. Saya kira seperti itu ya. Jadi kita semua, saya kira semua calon gubernur sama berpikirnya ya. Dan ini memang bukti bahwa selama ini memang tidak ada keterbukaan. Masyarakat harus tahu ada apa ya, harus tahu ada apa. Dan pemerintah daerah tentunya harus terbuka. Kalau hanya persoalan tanah ya tentunya sederhana. Saya justru khawatir ada masalah-masalah lain di balik itu. Jadi Waktu saya kira ini terima kasih. Habis. Baiklah hadirin dan pemirsa, kita saksikan tayangan visual berita kedua. Menurunnya harga jual komoditi tampaknya tidak berlaku bagi sektor pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan yang justru mengalami kenaikan mencapai 35%. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan, total produksi batu bara hingga bulan Desember 2013 mencapai 176 juta metrik ton dari 15 perusahaan PKP2B dan 179 pemegang IUP dari seluruh kabupaten. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2012, yakni hanya 143 juta metrik ton atau mengalami kenaikan sekitar 35% dari tahun sebelumnya. Angka yang cukup mengagetkan bagi Distamban Kalimantan Selatan, yakni terjadinya kenaikan produksi dari 179 perusahaan pemegang IUP dari tahun 2012, yakni dari 52 juta metrik ton menjadi 79 juta. Pihak Distamban Kalimantan Selatan mengaku tidak bisa melakukan pengawasan terhadap laporan tersebut, dikarenakan kewenangan bagi pengusaha pemegang IUP berada di tangan kabupaten. Untuk yang PKP2B kan itu kontrak long time, jadi saya kira tidak terlalu berpengaruh kan. Nah, nggak tahu kalau di situ di kontraknya mungkin ada apa suatu klausal juga masalah harga itu kan bisa kan ada catatan itu ya. Saya kurang nggak pernah aja melihat kontrak mereka ini kan, sama tahu ada catatan harga disesuaikan sama kan bisa terjadi kan. Oh, tidak ada penurunan produksi gitu Pak? Kalau produksi kan ini sudah kontraknya berapa kan. Kalau IUP, tapi kenyataannya tadi dia itu kan naik juga anunya, produksinya. Tetap naik Pak? Tetap naik kan. Sementara itu berdasarkan keterangan harga jual batu bara dengan kalori 6.000 saat ini hanya berkisar 70 hingga 80 US dollar per metrik ton atau masih di bawah harga normal 120 US dollar per metrik ton. Tarik Dasi Tompul, Duta TV, Banjarbaru. Kompensasi lingkungan tidak sebanding dengan kekayaan alam yang telah dieksploitasi dengan kerusakan lingkungan alam yang akan berlangsung sampai ratusan tahun ke depan. Dan tentunya berbagai generasi akan menikmati kerusakan lingkungan tersebut. Seandainya Bapak terpilih menjadi Gubernur Kalimantan Selatan, apa komitmen dan upaya Bapak dalam mengatasi dan menyikapi keberadaan korporasi dalam mengeksploitasi sumber-sumber daya batubara di Kalimantan Selatan? Insya Allah yang akan kita lakukan
yang berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan ini, kita akan mengambil langkah-langkah yang sungguh sangat selektif. Dunia usaha yang berkaitan dengan tambang, kalau memang sumber daya alamnya bisa kita eksploitasi, kita akan awasi benar, kita akan benar-benar ketika pengusaha melakukan penambangan, dia berkewajiban untuk mereklamasi, tidak setengah-setengah. Dan bahkan kalau sumber daya alam yang dikelolanya tersebut harus benar-benar memberikan rasa, memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan. Ini yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, selain itu, batu bara adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan. Maka kita berupaya nanti ke depan, kita tidak hanya tergantung dari batu bara, kita akan coba produk sumber daya alam lain yang akan kita gali secara maksimal. Apakah itu di bidang perkebunan, apakah itu di bidang pertanian, yang tentu saja hal ini nanti bisa mengantisipasi ketika kita tidak mengelola lagi terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan ini. Waktu telah habis. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita saksikan tayangan visual berita ketiga berikut ini. Kabut asap tebal membuat kawasan Tegal Arum, Banjarbaru menjadi gelap. Jarak pandang hanya sekitar 30 hingga 100 meter. Tak hanya membuat jarak pandang terbatas, pekatnya kabut asap dampak kebakaran lahan ini juga menyesakkan pernafasan. Namun, aktivitas sekolah di SMP Negeri 15 Banjarbaru di kawasan ini tetap berlangsung. Baik kegiatan olahraga maupun kegiatan belajar mengajar di kelas seperti biasa. Siswa mengeluhkan kondisi ini mulai mengganggu kesehatan mereka. Sementara pihak sekolah mengaku siap meliburkan siswa jika kondisi kabut asap semakin mengganggu, namun masih menunggu petunjuk dari Dinas Pendidikan setempat. Sudah kayak sejenis pilek, batuk. Belum ada dikasih tahu libur atau gimana? Belum ada, karena pemerintah kurang apa namanya? Jika diliburkan lah sekolahnya. Sebenarnya rumah sakit aja. Semacam kayak pilek, batuk, itu saja. Tentunya asap ditimbulkan tidak saja sebagai akibat dari kondisi alam gambut yang mudah terbakar, tetapi juga dapat ditimbulkan oleh pelaku usaha yang memanfaatkan lahan, baik yang legal maupun yang ilegal. Seandainya Bapak terpilih menjadi Gubernur Kalimantan Selatan, bagaimana upaya dan komitmen Bapak mengatasi gangguan kabut asap untuk tahun-tahun berikutnya, agar asap tidak lagi menjadi momok bagi masyarakat Kalimantan Selatan? Kami akan menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan, terutama jangan membakar hutan. Pertama. Yang kedua, bagi pengusaha yang ada di Kalimantan Selatan harus membuat kanal-kanal. Apabila ada membuat kanal-kanal, bila membakar kita kita berikan sanksi dengan hukuman setimpal. Nah, itu. Jadi soalnya kabut asap ini bukan saja urusan Kalimantan Selatan, ini internasional, dan ini mengganggu bukan saja masyarakat yang belajar, tetapi perekonomian lain, penerbangan, semuanya terganggu. Jadi salah satunya kita pertama tadi jangan membakar hutan, yang kedua memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang ada di sekitar, apalagi kita orang habis menanam padi itu membakar hasil dari petanamannya tersebut setelah diambil padinya. Nah, ini mudah-mudahan bagi saya saat ini melihat daripada
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ini sudah bagus, berjalan bagus, tapi nanti 2016 lebih saya tingkatkan kebaikannya, lebih kekompakannya, karena saat ini Dandim cukup cepat, Pak Kapolda cukup cepat untuk menangani dan malah memerintahkan Brimob itu tinggal di hutan untuk melihat hutan-hutan yang ada apinya. Dan juga ada Dandim juga sama-sama. Jadi di segala pelosok itu melihat ada apinya. Waktu habis. Masih. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada 3 calon gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam debat calon gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015. Kita telah mengikuti rangkaian debat calon gubernur dengan tema memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan, politik dan hukum, kebudayaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Kini kita telah sampai di penghujung acara untuk tahap 1 debat calon gubernur Kalimantan Selatan. Baiklah, kesempatan pertama saya silahkan kepada calon dengan nomor urut 2 untuk memberikan closing statement-nya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kami pada kesempatan malam hari ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan yang ada di ujung-ujung kampung, yang ada di pegunungan, di lembah, yang ada di pesisir-pesisir laut seperti Kota Baru, Tanah Bumbu, Pelehari, dan bahkan di pinggiran-pinggiran sungai seperti Batola, Banjarmasin sendiri. Kita mengajak agar Bapak dan Ibu hadirin sekalian, marilah kita bondong-bondong untuk datang ke tempat atau ke bilik suara untuk memberikan suara hak Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Karena satu saja hak suara Bapak itu sungguh sangat berarti sekali bagi kepentingan, bagi pembangunan masyarakat kita di Kalimantan Selatan ini. Yang kami hormati seluruh hadirin yang berada di studio ini dan seluruh yang ada di rumah. Mudah-mudahan seluruh masyarakat hari ini menyaksikan debat publik yang pertama yang kita laksanakan pada hari ini oleh KPU Banjarmasin, KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Ini mudah-mudahan ini menghasilkan apa yang dikatakan oleh desana kita tadi. Ini semua sudah berkualitas. Nah, tinggal 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang ada jangan lupa kepada kami Muhyiddin Farid, karena pian seberatan yang mencalonkan kami. Mudah-mudahan pian juga yang memilih kami. Nah, ini mudah-mudahan apabila pian seberatan mempercayakan kepada kami insya Allah akan melaksanakan dengan amanah, adil dan bijaksana. Saya ingin mengatakan dalam closing statement ini bahwa Kalsel kita tahu bahwa sangat kaya sumber daya alam, sumber daya manusia juga dahsyat. Nah, tapi persoalan kita juga masih sangat banyak. Oleh sebab itu yang pertama menurut saya, kita membutuhkan pemimpin dengan berbagai prasyarat, tapi salah satunya dia harus punya jaringan. Alhamdulillah kami pernah menjabat 1 tahun lebih di DPR RI, punya jaringan, sehingga kemudian persoalan yang dipertanyakan tadi kepada nomor 1, nomor 3 berkaitan dengan listrik, kami sudah mengkelirkan persoalannya. Kemudian berjalan dengan jalan anggaran, insya Allah kita punya jaringannya. Yang kemudian yang kedua, menurut kami dalam kerangka akselerasi pembangunan di Kalimantan Selatan, menuntaskan masalah kesehatan, pendidikan, masalah ekonomi, mengatasi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan pengangguran, ini membutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Oleh sebab itu, sinergi kabupaten kota dan kemudian juga dengan masyarakat tentu akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Sehingga kemudian insya Allah apa yang menjadi harapan dambaan masyarakat itu akan dapat terpenuhi dengan baik. Kalsel harus menjadi lebih baik, lebih berkah. Itu bukan sekedar statement, tapi itu adalah substansi, sebuah komitmen sekaligus pernyataan yang dari dasar lubuk hati yang paling dalam. Setelah melakukan diskusi dari para cendekia, para ulama, para tokoh, para masyarakat. Karena memang mau tidak mau kita harus mengakui hari ini keberadaan kita. Oleh sebab itu kalau kita ingin maju ke depan, ya tentu kita harus bersama-sama. Kemudian yang ketiga, kami ingin mengatakan
ada kultur dan budaya masyarakat Kars yang dasar dan luar biasa. Ini harus kita pegang. Dan ini adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan, disampaikan, dipesankan jurus oleh baginda Nabi kita besar Muhammad SAW, yang justru dipakai orang-orang di luar kita. Beliau mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau ingin sukses apapun yang kau lakukan, maka kuncinya cinta, rasa sayang, kebersamaan, tanpa harus ada apa-apa di balik itu semua. Oleh sebab itu saya katakan tadi bahwa kita harus punya identitas lokal yang ini menjadi pemersatu kita, bahwa kita tidak siapa-siapa dari manapun, apapun, kita satu, kita Kalimantan Selatan. Hanya itu yang akan bisa menjadi peluang sekaligus pondasi dan memberikan akselerasi terhadap kemajuan Kalimantan Selatan ke masa akan datang. Kemudian yang terakhir saya ingin mengatakan perspektif kita hari ini dalam rangka membangun daerah tidak bisa hanya melihat dengan kondisi internal, tetapi kita harus melihat isu global MEA. Oleh sebab itu kita harus memberikan penguatan. Waktu telah habis. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk calon gubernur dengan nomor urut 1. Hadirin dan pemirsa, kita telah melaksanakan 5 segmen.